Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning or good afternoon, guys. Okay, I'm so sorry we're still online today because I'm worried, very worried about this condition. Okay, today we'll discuss this one. You can see this topic. Nah, direct in indirect speech. Indirect speech. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih itu direct and indirect sih maksudnya? Nah, oke. Sekarang let's see next slide. Nah, oke. Direct speech. Nah, itu kalimat langsung. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini. Nah, ciri-ciri kalimat atau kata yang diucapkan yang diletakkan di dalam di antara tanda ini, tanda petik ini biasanya. Nah, itu maksudnya kalimat langsung. Kalimat yang langsung diucapkan. That's it. Nah, you can see this sentence. Nah, this one. Ini maksudnya. John said. Itu kan langsung. Kalau saya ngomong ini kan langsung. Nah, itu langsung. Disebut juga direct speech. I'm coming. Nah, John said I'm coming. Jadi ini menunjukkan bahwa John itu sedang berkata ini. I'm coming. Nah, ini kalau format penulisannya mungkin kalian sering melihatnya misalnya di conversation, di dialog, ataupun di novel. Nah, biasanya ataupun cerpen. Nah, kalau biasanya sering menggunakan tanda titik dua atau titik ini. Tanda petik dua atau tanda petik satu juga boleh. It's okay. Nah, and then you can see my leg is hard, cried the boy. Nah, ini kalau ini my leg is hard, kaki saya sakit. Cried, nangis. The boy, tangisan anak itu. Nah, itu. Jadi menunjukkan bahwa anak itu mengatakan kakinya sedang sakit. My leg is hard. Nah, itu kalimat langsung. Nah, kata kemudian ciri-ciri selanjutnya, kata pertama yang diucapkan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kapital ini kayak gini. I. Ini huruf besar kan? I. My. Nah, ini M-nya besar. Pokoknya mau dia posisinya di depan ataupun setelah ini, pasti setelah tanda petik ini dia menggunakan huruf besar. Nah, itu ciri kalimat langsung. Oke, the next ini you can see this one, indirect speech. Nah, kalau indirect berarti kalimat tidak langsung. Nah, biasa disebut juga reported speech atau kalimat laporan. Nah, iya nama juga laporan berarti melaporkan sesuatu. Nah, nah, berarti kalau laporan dia melaporkan dari kata ini tadi. I'm coming kalau dilaporkan menjadi indirect speech itu gimana? Misalnya oke, bahasa Indonesianya lebih mudah. John berkata, "Saya datang." Nah, berarti kalau kalimat langsungnya John mengatakan bahwa dia datang. Nah, itu maksudnya. Itu kalimat tidak langsung. Berarti diucapkan oleh orang lain. Indirect speech diucapkan oleh orang lain. Nah, kalau ini tadi kan, nah tidak menggunakan ini dia, tidak menggunakan tadi, berlawanan dari kalimat sebelumnya tadi. Biasanya kita harus merubah pronouns dan verb sesuai tense-nya. Verb tense-nya. Itu dirubah verb tense-nya. Contoh apa sih verb tense? Nah ini. Kalau direct speech, nah this one you can see tadi kalimat I'm coming, indirect speech-nya berarti kita mengatakan John said that he was coming. Nah, berarti John mengatakan bahwa dia datang. Kemudian Malek berarti cara merubah ke indirectnya, the boy cried that atau the boy said that sama juga. The boy said that his leg was hard. Kok bisa berubah tadi? Nah, kan nama juga orang kedua menceritakan ke orang lain. Itu maksudnya kalimat indirect. Nah, ini perubahannya. I bisa berubah jadi he. Kemudian M-nya berubah jadi was or were. Ini ada perubahannya. Dia berarti tensesnya ini present tense berubah menjadi
past tense ini. Ada was coming. I kan menceritakan dia tadi, maka dia berubah jadi he. And then my leg is hurt, cried the boy. My leg, kaki saya sakit, berarti kaki dia sakit. Nah, itu kalimat tidak langsungnya. Nah, kemudian nah ini kalau ilustrasinya ini contohnya. Berarti ini kaki anak ini dia langsung ngomong my leg is hurt. Nah, kemudian contoh dia ini kedengeran ini, kemudian melaporkan ke orang ketiga ini, berarti the boy cried that his leg was hurt. Tapi dia semuanya diubah menjadi was, to be-nya ini diubah menjadi was. Nah, tuh. Itu ilustrasi kalimat indirect speech secara singkat. Kemudian ada beberapa perubahan di dalam kalimatnya. Yang pertama, kalau direct ini to be-nya itu berubah atau auxiliary sama aja. To be and auxiliary verbs-nya berubah. Kalau am, is, are menjadi was atau were. Nah, ini kan kemarin sudah kita bahas. Am, is itu perubahannya menjadi was. Berarti kalau she is berarti menjadi she was. Kalau are, we are menjadi we were. Nah, itu perubahan ke indirectnya. To be-nya diubah. Kemudian shall dan will diubah menjadi should dan would. Nah, I will go contoh kalimatnya. Berarti kalau indirect speech-nya menjadi he would go atau they would go atau she would go sama aja. Can menjadi could, bisa. May mungkin menjadi might. Nah, kemudian kalau must, have to, has to, ought to diubah menjadi had to, harus nih kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu perubahan di dalam auxiliary-nya. Nah, kemudian kalau perubahan dari direct speech ke indirect speech sama tadi, ini juga sama. Perubahan dari direct speech to indirect speech. Kemudian letakkan that. That boleh atau as boleh, tapi kebanyakan that setelah ini. Atau kalimat indirect. Contoh ini direct speech-nya John said I'm coming. Nah, indirect speech-nya berubah, berarti John mengatakan bahwa that itu sama dengan bahwa he was coming, dia datang. Nah, itu maksudnya indirect speech. Kemudian ini my leg is hurt, berarti the boy cried atau the boy said is okay. That, jangan lupa that-nya ini. Nah, ini his leg was hurt. Jangan pakai is lagi. Is tadi kan perubahan menjadi was. Nah, kemudian my menjadi his atau her tergantung dari siapa yang mengatakan. Kalau dia perempuan berarti her, dia laki-laki his. Nah, ini berarti ini his leg karena dia laki-laki, the boy kan laki. Nah ini he said, kemudian ada lagi. Ini nggak tahu siapa, mungkin laki-laki. The game is exciting. Berarti diubah menjadi kalimat indirectnya, perubahannya he said that. Ini maksudnya penggunaan that kata dia ini. The game. Nah, the game ini diubah ini aja. Tanda petiknya dihilangkan. Ini ditambah he said, ditambah that, kemudian diubah menjadi kalimat tidak langsung. The game was exciting. Nah, itu perubahannya ditambah that-nya, jangan lupa. Itu biasanya umum ditambah dengan that biar lebih mudahnya. Nah, ini perubahannya. Perubahannya tadi. Direct speech, perubahan pronoun. Pronoun itu kata ganti. Nah, ini direct speech I boleh menjadi he atau she kayak kita tadi kan ini. Nah, ini kalau directnya I diubah menjadi he atau she. Karena tadi menceritakan orang lain tadi kan, menceritakan seseorang ke orang lain. Nah, kemudian we berubah menjadi they. Nah, ini boleh. Kemudian you tadi berubah menjadi he, she, they. My boleh menjadi his. Nah, ini. My leg berubah menjadi his leg atau her leg. Kemudian our, their, milik kita, your, milikmu menjadi his atau her atau their. Nah, sama.
Direct me menjadi him, objeknya kan. Us menjadi them, you menjadi him, mine menjadi his, our menjadi theirs, yours menjadi his, hers, or theirs. Nah, ini perubahan pronounnya. Perubahan. Arahnya beda, makanya ini pronounnya berubah. Nah, kemudian kalau tensesnya ini perubahan tensesnya. Verb tense. Nah, ini lebih lengkapnya perubahannya. Nah, ini contoh berserta dengan contohnya. Nah, ini contoh kalimat directnya, berarti perubahan dari present simple ke past simple. Kenapa past? Ini ada was-nya. Nah, ini kan it is, ini kan berubah menjadi was. Nah, contoh she said it's cool. Nah, kemudian past simple-nya she said that, ini nggak ditambah date-nya, tapi lebih enak pakai that. Nah, berarti she said that it was cool. Is berubah menjadi ini. Nah, kemudian kalau present continuous, nah ini present menjadi past. Ini present menjadi past. Masa tenses mungkin bisa dilihat slide sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, berarti she said that she was. Ini diubah aja, M tadi ubah menjadi was, teaching English online. Nah, kemudian kemudian kalau present perfect simple ini, she said I have been on the web since, berarti berubah menjadi past perfect simple. Kalau past perfect ya she said diubah aja. Nggak pakai date nggak apa-apa sebenarnya, tapi menggunakan date seperti ini tadi itu lebih memudahkan. Kalimatnya lebih enak. Kalau present perfect simple berubah menjadi past perfect simple. Nah, itu. Nah, saya rasa ini past continuous, past perfect. Nah, ini perubahannya dari direct ke indirect. Tapi yang kita bahas di sini dua ini aja paling nggak. Ada present simple, present continuous. Nah, ini. Nah, itu perubahannya dari direct to indirect speech. Nah, nanti bagaimana ini kan mungkin ada sebagian belum paham ini kalimatnya apakah tergolong present continuous, apakah tergolong present continuous, tapi saya rasa kalau dua ini mudah. Kalau present simple kan ada ini menggunakan to be is, kalau continuous ada ing-nya ini, berarti tinggal diubah was-nya aja. Pokoknya kalau present berubah menjadi past kalimatnya. Apa ciri-ciri present? Ada am, to be-nya, ada is, kemudian verb-nya menggunakan berakhiran s, she goes to campus misalnya itu. Every time. Nah, kemudian present perfect simple diubah menjadi past perfect. Nah, ini diubah. I have ini tadi, ini have ini singkatan dari have. Tinggal diubah aja, had been. Nah, sama. Tinggal diubah ini aja. Have kan verb 2-nya had. Itu perubahan tensesnya. Kemudian verb of time-nya dan place-nya atau keterangan waktunya itu berubah. Kok bisa berubah juga? Ya, berubah karena sudah diucapkan oleh orang lain. Here berarti diubah menjadi there. This berubah menjadi that. Nah, itu perubahannya. Kata keterangan waktu this, those. Nah, kemudian now kemudian diubah menjadi then. Itu today, that day, this week, that week, yesterday, the day before. Kemarin berarti hari sebelumnya. Last year, the year before. Ini perubahan adverb of time. Jadi come, go, bring, take. Berarti nanti kalau ada kalimat ini dia diubah menjadi there. Itu perubahannya. Jadi perubahannya itu ada 3. Yang pertama pronounnya diubah, kemudian pertama ini auxiliary dan to be-nya diubah, kemudian pronounnya juga diubah, tensesnya juga diubah bentuknya, dan keterangan waktunya diubah. Nah, ada beberapa kalimat, kan kalimat itu bentuknya ada pertanyaan, ada perintah, ada statement atau pernyataan atau berita. Nah, ini kalau kalimat langsung berbentuk berita. Nah, ini he said to me I don't have any money. Ini directnya. Berarti kalau diubah menjadi kalimat indirect, he said to me that ini he didn't have any money. Ini kok berubah menjadi did?
Tadi kan kalau ini kan present I don't, berarti pastnya do ini menjadi did. Nah itu dia diubah menjadi past bentuknya. Nah itu kalimatnya statement, berarti dia menggunakan said atau he said that. He said tanpa ini boleh juga, he said that he didn't have any money. Kemudian kalimat kedua, you can see this one, John said I'm hungry. Berarti John said that I tadi kan berubah karena kita menceritakan ke orang lain kan. Nah, itu indirect maksudnya. He was hungry. Nah, M diubah menjadi was. Sebenarnya itu direct sama indirect itu menceritakan seseorang ke orang lain. Itu intinya. Berarti nggak mungkin kalau menceritakan seseorang ke orang lain, John said that I was. Bukan dia kan tadi yang lapar, tapi John. Makanya diubah menjadi he. Itu maksud dari indirect. The next you can see this one, kalimat question atau pertanyaan menggunakan ask, dia nggak menggunakan said. Ask itu artinya menanyakan. Yes no question, ini kalimat langsungnya. They ask me are you happy today. Nah berarti kalimat tidak langsungnya they ask me whether, apakah I was happy that day. Kan dia nanya ke saya. Nah are you happy today, berarti kalimat langsung. Kalimat langsungnya they ask me whether, apakah, sama ini berubah. I was happy today diubah menjadi that day. Are diubah menjadi was. Nah itu. To be you diubah menjadi I. Itu kalimat tidak langsungnya. Kan mengarah ke kita, makanya diubah menjadi I. Kita ini menceritakan ke orang lain. They ask me whether I was happy that day. Dia menanyakan saya apakah saya senang hari itu. Kemudian WH question. WH question kan banyak, ada where, which, when. Nah, she asked him, why do you come late? Contoh misalnya, why do you come late? Nah, berarti kalau diubah ke kalimat ini kan direct yang atas ini direct semuanya. Kalau diubah ke indirect, she asked him why he came late. Come diubah menjadi past, berarti come menjadi came. Come, came, come. Verbnya verb 2. Nah, itu penggunaan dari pertanyaan ketika diubah dari direct to indirect speech. Next, the last, maybe you can see this. Nah, ini kalau kalimat perintah, order, memerintahkan. He ordered me, meet me at 7 tonight. Nah, ini harusnya kapital. Sorry, lupa saya tipu. Nah, kemudian kalau diubah menjadi kalimat indirectnya, he ordered me to meet him. He ordered me meet me at 7 tonight. Meet me. Misal kata kepala. Meet me, temukan saya jam 7. Berarti kalau kita menceritakan orang lain, he ordered me to meet him. Nah, dia menceritakan untuk bertemu dia jam 7 malam ini. Nah, itu. Nah, itu perubahannya. Kok ini berubah jadi him sih? Kenapa? Kan kita menceritakan ke orang lain. Nah, he ordered me to meet him at 7. Dia memerintahkan saya untuk bertemu dengannya jam 7 malam. Nah, kemudian ini, she warned me don't sit at that chair. Kalau itu berubah berarti she ordered me not to sit on that chair. Boleh, she warned me that. She warned me, kalau mau ditambah that is okay. Nah, don't ini diubah menjadi not to sit on that chair. Berarti contoh kalimat lain. She warned me don't smoking here. Berarti she warned me not to smoke there. Here diubah menjadi there. Nah, itu ada beberapa contoh kalimat, ada 3 kalimat statement atau pernyataan, kemudian pertanyaan diubah menjadi ask, ini kamu bisa lihat. Kemudian kalau perintah, order atau warn, boleh, it's okay. Kalau warn itu biasanya peringatan, kalau ini biasanya perintah. Oke, that's it. Nah, sekarang ini latihan. Nah, ini semuanya kalimat direct. Bagaimana cara merubahnya ke kalimat indirect?
Saya cek dulu. Oke, masih berjalan. Nah, ini sebentar 11. Nah, ini contoh kalimat langsung semua. Bagaimana sih merubahnya menjadi kalimat tidak langsung? Oke, ini saya kasih contoh 2. Nah, berarti ini he said to me. Nah, berarti he said to me that. Nah, apa kalimatnya? Ini I want to speak to you. Gimana sih? Saya mau berbicara kepadamu. Berarti ini kalimatnya. He said to me, I want to speak to you. Berarti he said to me that. Ini kan kita menceritakan orang lain tadi. Berarti dia mengatakan kepada saya bahwa dia, he kan, he won't diubah. I diubah menjadi he tadi kan dia. Dia wanted. Kok jadi karena verb 2 diubah menjadi past. Ini kan present. He wanted to speak to me. Kok berubah jadi me? Nah, ini kan he said to me. Ini kan lagi 2 orang misalnya ngomong. 2 orang, I want to speak to you. Nah, sementara orang kedua tadi menceritakan kalimat dia ini ke orang lain. Berarti he said to me that. Ini he said to me that. Berarti dia mengatakan kepada saya bahwa he wanted to speak to me. Berarti ini kan to you dia. Ini diubah menjadi to me. Ini orang kedua ini menceritakan ke orang ketiganya. Nah, itu maksudnya kalimat dari indirect speech. Dia itu mengulang kalimat dia ini kepada orang lain. Kalimat yang ini yang diulang. Nah, itu. Cuman ini berubah. He wanted to speak to me. You diubah menjadi me. Karena tadi mengarah ke orang yang seseorang tadi. Nah, seorang tadi malah menceritakan ke orang lain. Nah, kemudian next, ini contoh kalimat yang kedua. He told me, boleh he told me, yes, oke, nggak apa-apa lah. Sama dengan he said, cuma agak beda dikit lah. He told me I'm living in another house now. Oke. Nah, berarti ini kalau diubah he told atau boleh he said, nggak apa-apa kalau mau. He said me that, jangan lupa pemisahnya. He said to me that I am diubah menjadi apa tadi perubahannya? Diubah menjadi was living in another now house. Now tadi kalau now diubah kemana? Kalau now keterangan waktunya, can check, now menjadi then. Nah, itu perubahannya. Jadi di sini diubah menjadi then. Nah, itu I think sangat simple, tapi kalau sudah hafal perubahannya itu agak mudah saya kira. Oke, ini dah penjelasan tentang sedikit tentang direct and indirect speech. Nah, sini. Kemudian nah nomor 3, 4, 5, 6 ini saya isi di tax 10, tax 11 ya. Tax 10 kayaknya. Tax 11. Oke. Nah, ini kalimat keempat ini sama seperti yang saya buat, diubah ke kalimat indirectnya. Ini indirect lagi. Indirect. Ini kalimat indirect juga. Nah, that's it. Penjelasannya sangat simple. Nah, ini saya isi nanti di sini beberapa
penjelasannya tentang mana? Oke, ini sorry open STIH kelas mana ya materinya? Kelas pagi. Nah, ini. Oke, nanti ada tugas ini. Sebentar. Nah, ini change the sentence from direct to indirect speech. Ubahlah, tinggal biasa tulis nama aja, 4 ini aja. Nah, ini nanti tinggal kalian jawab di sini. Berarti they ask me that bla bla bla. Ini perubahan can jadi apa? You tadi kalau can you, berarti you kan mengarah ke siapa ini? You-nya ini. Nah, nanti diubah. Sama. Nah, untuk masalah penilaian nanti saya nilaikan manual. Don't worry about that. Ini ada 4 aja lah, nggak apa-apa. It's okay. Okay, I think enough for today. Thank you. If you have question, you may ask to me. Thank you. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Good afternoon, guys.